Sistem pengelolaan keuangan negara. Apakah itu sebuah pondasi yang membuat negara kokoh? Atau malah hanya benih korupsi yang tak terlihat? Kita telah memasuki ranah yang tidak boleh kita abaikan. Bagaimana cara negara mengelola keuangannya merupakan cerminan dari kesejahteraan dan juga keadilan bagi masyarakatnya. Sistem pengelolaan keuangan negara adalah sebuah tatanan aktivitas yang terpadu atas komponen-komponen yang berkorelasi satu sama lain secara bersamaan demi mencapai tujuan dari proses pengelolaan, yaitu agar dana atau keuangan negara lebih efisien, transparan, dan optimal dalam penggunaannya. Melihat masa pandemi COVID-19 yang lalu, kita menyaksikan sistem pengelolaan keuangan negara diuji secara ekstrim. Dana yang seharusnya digunakan untuk menyelamatkan nyawa, tapi jarang malah terperangkap dalam jaring-jaring birokrasi dan korupsi. Ini tentunya sejalan dengan dasar-dasar hukum, kayak dari Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen 4, hingga berbagai undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan negara ini. Namun, apakah implementasinya itu setajam teks hukumnya? Tujuan yang telah tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menggambarkan tujuan umum dari sistem pengelolaan keuangan negara ini. Di antaranya, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar merdeka? Asas-asas pengelolaan keuangan negara tidak boleh hanya terpamak sebagai kata-kata. Ada asas universalitas, asas kesatuan, asas spesialitas, asas akuntabilitas, asas profesionalitas, asas proporsionalitas, dan asas keterbukaan. Adalah hal yang wajib diwujudkan dan merupakan tanggung jawab yang besar sebagai realisasi dari undang-undang. Ruang lingkup keuangan negara secara umum berkaitan dengan kewajiban dan hak pelaksana, yaitu pemerintah. Di antaranya ada hak negara untuk memungut pajak, ada kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan pemerintahan, penerimaan negara, pengeluaran negara, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, dan juga berbagai jenis kekayaan negara atau pemerintah. Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi merupakan tanggungannya secara keseluruhan terhadap kondisi keuangan negara. Sebagai gantinya, kehadiran menteri pun sangat membantu terhadap tanggungan tersebut. Menteri Keuangan, sosok dalang yang berjasa dalam mengendalikan kondisi keuangan, mulai dari menyusun kebijakan fiskal, merancang APBN, hingga laporan keuangan atas pelaksanaan APBN juga perlu dilakukan. Pengelolaan keuangan negara dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis. Di antaranya subbidang pengelolaan fiskal yang meliputi kebijakan dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan APBN, lalu ada subbidang pengelolaan moneter di mana meliputi kebijakan dan pelaksanaan kegiatan sektor perbankan dan lalu lintas moneter. Dan yang terakhir ada subbidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan yang meliputi kebijakan dan pelaksanaan kegiatan sektor BUMN dan BUMD yang berorientasinya mencari profit. Keuangan negara bukan hanya sekadar angka di neraca. Ini merupakan alat multifungsi dalam pembangunan berkelanjutan. Melalui pengelolaan dan alokasi dana yang tepat, kita dapat mewujudkan tujuan pembangunan yang inklusif dan berdaya guna. Semua poin-poin SDGs berhubungan erat dengan pengelolaan keuangan negara karena sifatnya yang krusial dan mendasar. Mulai dari indikator kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan lingkungan, sosial, serta pastinya indikator ekonomi dapat tercapai apabila sistem pengelolaan keuangan negaranya optimal. Pengelolaan keuangan negara yang baik dan efisien sangat penting untuk mendukung sektor kesehatan dan mencapai pembangunan kesehatan yang lebih baik. Prinsip Universal Health Coverage yang berkomitmen dan menyediakan akses menuju pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas kepada seluruh penduduk seharusnya sudah menjadi landasan bagi pengelolaan keuangan agar tetap efisien dan optimal dalam pelaksanaannya. Angan pemerintah adalah angan kita semua.
Dengan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan, dapat mewujudkan angan tersebut. Karena kita semua punya peran dalam memastikan sistem pengelolaan keuangan negara berjalan sebagaimana semestinya. Untuk diri kita, negeri kita, Bangsa, dan generasi ke depannya.